Bentar aku tanya. Kamu sendiri belum punya suami? Saya kan udah bilang, saya tinggal berdua sama Vina. Sebelumnya? Iya, bapak ibu udah nggak ada. Punya pacar? Laki-laki mana yang mau sama saya, Mas? Kok banyak bener paku? No, 1. Ya elah, kalau kayak begini kan habis nanti bannya. Astaga. Hah? Oh, maksudnya apa nih? Oh. Kita nggak kenal, terus kamu masang paku di bawah ban aku? Masnya yang punya mobil? Mas, banyak banget pakunya, Mas. Kalau parkir tuh hati-hati Iya, ya. udah kepergok soalnya kan. Udah pakai soalnya. Gak mungkin. Tadi saya lewat sini, kalaupun ada paku ini tadi, itu udah kempes tuh ban aku. Ini baru dipasang kan? Ya bukan saya. Mas, tunggu, Mas. Kamu punya usaha tambal ban ya? Enggak, Mas. Saya sales, Mas. Gila nih orang. Wih, Gak segitunya kali Mas, nyanyi banyak rezeki, Mbak. banget, Mas. Iya, soalnya kamu udah kepergok kan? Hah? Soalnya kamu udah kepergok kan? Seolah-olah kamu jadi pahlawan di sini. Nggak gitu caranya nyari rezeki yang halal. Mas, demi Allah, Mas. Hei, bukan- jangan bawa-bawa nama Allah. Kamu udah berniat licik ini. Mas, saya udah milihin. Ini banyak Iya, banget. soalnya kamu udah kepergok sama aku. Tadi kamu masangin kan ketika ada aku, langsung diambili gayanya seolah-olah jadi pahlawan gitu kan? Untungnya buat saya apa? Ya kali aja bapak kamu punya usaha tambal ban biar aku deket-deket sini kan? Ya Allah, Mas. Bukan. Saya tuh sales, saya jualan. Ya kamu sales, mungkin bapak kamu yang tukang tambal ban. Saya yatim piatu, Mas. Gak punya bapak, gak punya ibu. Balik kamu mungkin. Gak ada juga. Nah, terus ini? Ya saya milihin, saya juga nggak tahu. Kalau nggak percaya udah nih ambil. Enggak. Akunya kayak gitu lagi. Itu bahaya loh. Ya itu tahu. kalau kena bisa titanus. Saya tahu ini bahaya, Mas. Lagi. Ih, kayaknya bekas kencing tuh. Apa maksud dan tujuan kamu? Hah? Nggak ada, Mas. Saya beneran bukan yang naruh. Lah itu buktinya. Ya karena Masnya ngeliat saya lagi ngambil. Padahal bukan saya yang naruh. Ngapain juga saya naruh kayak... Apa? Ini naruh paku di bawah ban. Oh ya, aku tadi lihat dari jauh, cekcok. Enggak Mas, bukan dia kayaknya yang naruh paku. Lah terus siapa? Aku kelihatan tadi orang di sini, aku makanya aku kesini juga Mas. Dari Beneran? jauh. Iya, ada orang tadi. Tuh kan, nggak percaya kan? Ada cowok tadi. Segitunya ya orang nyari rezeki. Udah, habis kan? Udah nggak ada. Udah, tuh, bawa aja sana. Udah, nggak ada. Sorry ya. Maaf. Kirain mbaknya yang masang paku. Ya udah. Makasih. Ya udah, marah-marah aja lagi. Lah, kan aku nggak tahu. Wajar dong aku marah-marah. Kalau ban aku kenapa-kenapa? Gimana? Mahal ban itu. Lagian nih ya, logikanya itu paku udah ada di bawah situ. Kalau udah ada dari tadi aku datang, pasti kelindes tuh sama Ya ban aku. enggak, kalau kamu bilang aku yang nabur, kapan aku naburnya? Aku juga baru datang Iya, di sorry. sini. Itu tadi udah jelasin katanya orang yang nabur. Ya udah, hati-hati. Lain kali parkir di tempat manapun, sebelum jalan mobilnya dicek. Lah, kan Takutnya- aku belum jalan. Ya kalau kayak gini lagi, jadi harus ya jaga diri. Ya udah, makasih banyak pokoknya. Makasih ya. Makasih banyak. Kayak kelas bener. Ikhlas. Makasih. Masih ada lagi. Mas Rik, kasih ya.
Coba nggak ada Mas Erik. Aku udah dituduh naruh paku, ngapain juga, untungnya apa? Kamu diomelin ya? Ya iyalah. Itu Kamu nggak buka bengkel? Katanya sekarang lagi itu ya, nerima online juga. Iya sih. Bengkel. Itu teman kamu nggak? Bengkel. Iya bengkel itu kan, bengkel tambal ban, bengkel online, ya, pokoknya segala macem deh. Itu temen kamu barusan? Bukan. Aku minta maaf ya, karena gara-gara aku kamu diomelin. Kok kamu? Sebenarnya aku yang naruh waktu itu. Ih maaf, aku udah minta maaf nih. Ini nggak beres ini. Emang nggak ada kerjaan ya tuh orang. Duh gimana ya? Mau minta tolong nggak ada orang. Kalau aku tolongin dia sendiri, aku yang babak belur. Aku harus telepon kakak nih. Cuma kakak yang bisa bantu aku. Kakak mumpung gak jauh dari sini. Halo kak. Halo. Apa Dan? Hah? Di mana? Lah. Oh, oke. Ya, udah aku situ. Bentar ya. Aku harus video nih untuk jadi bukti. Kasian banget tuh cewek. Kelihatannya juga lugu. Iya mau gimana lagi, bengkel Ganjil sepi. janggal. Mau gimana lagi, bengkel sepi. Ya bukan gitu, Erik. Masa kayak gitu cari rezeki? Jatuhnya kan nggak berkah. Sekali-sekali. Kali-kali itu kamu nabur paku juga nggak aturan banget. Apaan sampai banyak kayak begitu? Itu teman kamu, bukan? Bukan. Lagian bukan teman kamu juga. Kamu Ya, tapi nggak tolongin. boleh kayak gitu. Kalau aku ngeliat hal kayak begitu aku biarin, ya kan sama aja aku juga ikutan dosa. Serius? Iya. Saya mau berani sumpah, gak akan mengecewakan bos. Udahlah, percaya sama saya. Siap. Oke, deal. Ntar saya antar deh ya. Oke. Iya sekali doang, waktu itu aja aku hilaf. Gara-gara Nggak usah bengkel diulangin sepi. lagi. Nih musim hujan juga. Kalau kayak gitu caranya, yang ada kamu bakal tetap dikasih sepi tuh. Terus gimana caranya? Kan itu salah satu usaha juga. Tapi usahanya salah, Erik. Pinter. Kita beraksi sekarang. Dari awal saya udah bilang sama kamu, coba aja kamu ngasih tahu saya atau nganterin saya ke Kauman, nggak akan sampai dipaksa kayak gini. Lepasin, Mas, lepasin saya. Mau dilepasin? Tunggu nanti. Kalau yang mau beli kamu udah dateng. Mau minta lepasin? Apa yang mau dilepasin? Baju kamu. Mas, jangan macam-macam, Mas. Saya bakalan teriak di sini. Nggak akan denger. Gak usah teriak. Sini aku lepas Kalau hijabnya. kamu mau teriak aja silakan. Enggak, Aku lepas hijabnya. Berani juga. Kaliannya beraninya sama cewek? Lepasin nggak? Apa sih campur? Kamu Anak ngapain kamu ikut sekolah aja, campur? Dia juga bakal sekolah kok. Dia teman saya. Mending kamu sekolah dicariin gurunya daripada di sini Dia telat. juga sekolah kan? Ya udah, lepasin. Ya udah, ini urusan kita. Den, jangan sampai lolos ntar bocor, hajar.
Kalian tuh kalau cari duit yang halal, bukan kayak gini caranya. Nyusahin orang tau nggak? Anak sekolah ya, hah? Ku campur urusan orang tua, hah? Den, hajar. Gini ya, kita tuh sebenarnya nggak mau main kekerasan. Cuman kamu ngehalangin kerjaan kita ya kan? Kamu pergi ke sekolah kamu sekarang daripada kamu babak belur di sini. Lepasin nggak? Berani-beraninya. Pergi nggak sekarang? Mending lo pergi deh. Gua bilang jangan ikut campur urusan kita, hah? Lu sekolah aja sono. Kamu sekolah yang bener, baru urusin. Awas lu ya. Udah. Kamu udah aman. Gak apa-apa, udah pergi. Nggak apa-apa kak. Kayaknya barusan bunyi sirine deh. Aku ngidupin pakai HP. Aku pikir kakak bawa polisi. Ini teman kamu. Iya, cuman kita nggak sekelas. Enggak. Kita Udah, nggak perlu takut. Kita bantu kamu kok. Binatang tuh orang ya. Masih sekolah udah ikut campur urusan kita. Iya. Balsem tuh. Awas aja tuh cewek. Gak bakal kita lepasin. Dia pikir sekarang dia lepas. Yang cewek mah bodo amat, Jen. Yang cowok. Benci banget gua sama yang cowok. Sama. Gila tuh ya. Nyalinya hebat banget tuh. Padahal masih sekolah. Benar. Panggil polisi juga. Aku antar kamu pulang ya, naik mobil. Gak apa-apa, kita orang baik kok. Udah nggak usah takut, Vin. Aku tadi sempat digebukin juga sama mereka. Kalah kamu? Ya kalah mereka berdua kan. Tapi nggak apa-apa. Saking ada aku tadi, habis tuh mereka berdua. Alah, palingan kabur. Gak apa-apa. Kita orang baik, kita antar kamu pulang. Kamu udah ditolongin sama adik aku, dia adik aku. Kalau sama juga. Kamu tahu aku kan? Aku juga bukan orang jahat. Itu preman atau anak sama juga? Enggak, mereka preman. Kayak gitu kalau udah butuh duit, apapun dikerjain. Ya udah lain kali, kalau sekolah jangan mampir-mampir dulu. Langsung ke sekolah atau langsung pulang. Kak, ngapain sih pakai nyalain dia? Lain kan ngasih tahu. Udah, dia ketakutan, pakai disalahin segala. Nyalain, beda ngulangi lagi. Nanti banyak preman di sini. Nanti dibegal loh. Apaan sih? Malah nakut-nakutin lagi. Jangan aku nakutin biar dia ini tahu. Biar lagi lagi. Ya udah. Aku Didan. Kamu tahu kan? Anak MIPA 6. Kamu kan anak MIPA 1. Jadi ke depan aku yang bakal jagain kamu deh. Sok-sokan ada aja digebukin. Gak apa-apa, aku kan bisa panggil teman-teman aku. Kalau misal dia diganggu lagi. Udah, jangan yang gitu-gitu, mending menghindar dari hal kayak gitu. Ya iya, kalau bisa menghindar. Udah. Udah yuk. Ayo. Kakak bikin laporan aja. Polisi. Iya, setelah ini kita antar dulu. Kok kamu ke sekolah? Kalian gangguin adik saya ya? Kok belum ganggu? Malah dia digangguin preman tadi, kita bantuin. Iya deh, udah, Mbak di sini. Ini kejadiannya gimana sih sebenarnya? Ya udah, aku ceritain. Kalian kita buat laporan polisi ntar. Terus adik Vina gimana? Kan ada buktinya, udah dikirim ke aku tadi. Iya. Aku Adik ada kamu trauma kayaknya. bukti. Manain aja. Enggak sampai dia apa-apain kok. Cuman
hampir aja diapa-apain. Dia adik aku, Iya. namanya Didan. Ya udah, kamu ikut aku aja. Kamu antar dia ya. Iya. Pulang dulu, jangan sekolah dulu, gak apa-apa. Ya udah yuk, sama aku aja, Vin. Kita buat laporan di polisi Polres. Kalian aku jelasin. Vina, sama dia dulu. Tenang aja. Siapa nama kamu? Aku Didan. Sama Didan. Jangan dia papain. Iya. Bentar ya. Mbak nggak lama-lama. Jangan ke taman lagi. Begal nanti kamu. Iya, ya. Kenalan dulu. Kenalan. Nah, Kamu nggak usah takut. Teman-teman aku banyak. Gede-gede lagi. Bisa jagain kamu. Ya? Mulai sekarang kita temenan. Kamu masih takut ya? Mas, laporannya kenapa nggak nanti aja ya? Lah, aku belum mau laporan, ntar lagi naik mobil. Aku mau jelasin dulu di situ. Tajak kejadian tempatnya tuh di situ. Hah? Ya biar aku jelasinnya enak. Ada duduk perkaranya, ada di tempat kejadian TKP gitu. TKP-nya di mana? Tuh di situ. Rumah kosong gitu. Iya. Terus, jadi kayak gini ceritanya tadi itu ya. Setelah aku sama kamu, ya kan, cekcok masalah paku, terus ada itu. Ya udah urusan paku nggak usah dibahas. Terus gimana? Lah ini rentetan ceritanya. Mas, Dengerin dulu. cepetan cerita. Ya udah, ini mau cerita. Terus aku masuk mobil, ditelepon sama adik aku. Mas, aku digebukin orang. Kirain adik aku kenapa-kenapa. Lari aku situ. Ternyata bener-bener digebukin orang adik aku, dan ada adik kamu juga di situ. Ada 2 preman. Iya, orangnya mana itu? Nah, setelah itu biar 2 orang kabur itu, aku nih masuk. Tek, bunyiin sirine di HP. Wiu, 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 wiu. Kabur tuh 2 orang. Kok nggak ditangkep sih? Lah, aku gak bisa beda diri, adikku juga digebukin. Yang penting udah ada rekaman tuh, nih wajahnya. Makanya aku laporan polisi. Kalau kita yang nangkap bukan wewenangnya. Ini 2 orang ini. Iya. Ya udah, pokoknya itu mereka harus ditangkap, harus dipenjara. Ya udah, kantor polisi. Tapi adik aku gimana, Mas? Kayaknya mending bawa Vina. Adik kamu tuh trauma karena mungkin tadi dipegang-pegang, diremek-remek. Ya kemungkinan, saya nggak tahu. Yang di lapangan adik aku. Ya kan harusnya ngejelasin adiknya Mas yang dibawa ke polisi. Ya kan aku juga tahu, cuman secara detail ke waktu itu sebelum ada belum tahu aku. Iya udah kalau gitu mending kita bawa ke rumah sakit aja. Maksudnya aku bawa adik aku ke rumah sakit dulu untuk periksa. Aku takut mentalnya kenapa-napa. Dia trauma aja mungkin. Kalau kayak gitu bisa sembuh kan? Bisa lah, psikiatri namanya. Aku ada teman, Dokter Dewi namanya. Iya udah. Pak, Mas, kayak gitu mahal nggak? Saya nggak punya asuransi kesehatan. Oh, gampang mah. Itu namanya Dokter Dewi, Simang Turang, SP, psikiatri. Yang saya tanyain harga berobatnya kalau bawa ke kayak gitu. Saya sampai detail gitu ngejelasin namanya, berarti itu teman saya. Jadi gampang masalah kayak Ya gitu. walaupun teman ya kan harus tetap bayar, Mas. Saya yang bayar. Enggak. Mas udah nolong. Ini bukan kesalahan Mas. Justru Mas yang udah membantu adik saya. Udahlah gampang. Gak usah ngomongin masalah biayanya dulu, yang penting adiknya kamu dulu. Habis itu kita kantor polisi. Di kantor polisi saya harus gimana? Ya laporan aja, bilang aja kalau adiknya kamu dilecehin. Kamu udah ada bukti nih. Vina harus dibawa atau enggak? Boleh nggak dibawa? Ya untuk kasih keterangan harus dibawa. Aku takutnya Vina nggak siap. Dia takut. Ya udah, yang penting laporan dulu. Polisi bisa nanganin dengan cepat. Mudah-mudahan penyidiknya pinter. Kadang ada penyidik yang kurang pinter. Nggak bisa nanganin dong. Terus kalau nggak bisa dipenjara gimana? Padahal itu jelas-jelas sudah kasus Ya penculikan. udah, pasti polisi lebih paham lah. Ya udah. Aku punya teman juga penyidik di situ, pinter. Nggak mau lihat ke TKP-nya? Hah? Biar tahu. Lihat. Iya udah lihat. Ke Vina aja deh. Ya
kakak kamu sama kakak aku. Iya udah yuk kita pulang. Udah selesai. Udah. Mas, kamu udah cerita semuanya? Ah, panggil nama aja, Didan. Oh, kakak aku ya? Iya, Siap. udah cerita semuanya. Ya kayak gitu kejadiannya. Kita nggak jadi ke polisian dulu. Aku pengen periksain dia dulu. Dia gak mau. Iya. Aku polisi dulu biar ada efek jerak tuh. Iya, aku pasti laporin, tapi aku pengen bawa dia dulu, periksain dia dulu. Ayo, Dek. Oh, iya udah kita antar aja. Ayo. Rumah sakit kan? Ya, Katri. kita antar ke rumah sakit dulu. Pokoknya mereka tuh harus dipenjara. Iya, aku udah bilang sama temenku. Itu pun nanti lihat prosedur hukumnya gimana. Kan kita nggak bisa sembarangan. Yang terpenting sekarang adik kamu udah teratasi juga secara psikis. Yang penting Mas Ferry sama Mas Didan nanti mau kan jadi saksi? Mau lah, cuma jadi saksi doang kan. Kamu kerja sales? Iya Mas. Sales apa? Iya. Aku dulu pernah jadi sales tuh. Marketing kan? Iya. Iya, obat kuat. Ih, bener. Aku keliling-keliling nawarin itu pernah. Di fase itu aku pernah. Oh, aku jualan skincare. Kayak body- panas ya. Makasih. Skincare. Iya. Sekali lagi makasih ya Mas Ferry. Aku doain semoga Mas Ferry dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya mungkin. Kamu anak yatim ya? Wih, doanya jabah katanya. Doain terus. Tunggu. Semoga Mas Ferry dan istri di rumah selalu bahagia ya. Amin ya robbal alamin. Hah? Istri? Aku belum punya istri kali. Gila. Oh, Belum. nggak mungkin ditolak kan sama perempuan? Oh, enggak. Aku masih fokus sama kerjaan aku. Aku pengen sukses, bener-bener sukses. Ya udah, tapi jangan lupa ibadahnya. Saya juga sholat. Bukan ibadah terpanjang seumur hidup. Mau nikah. Ya pastilah. Banyak hal sih yang jadi pertimbangan. Belum nemuin orang, belum siap, terus belum sukses. Ih, kalau Mas Ferry udah punya mobil. Wih, indikator sukses punya mobil? Ya Nggak juga, bisa aja nih enggak mobil lah. kredit, ayo. Ya, tapi kan mampu untuk kredit. Apa-apa yang baik harus diperjuangkan, termasuk urusan cinta, Mas Fer. Menurut aku pernikahan itu berat sih. Ketika aku dulu masih SMA, wih pernikahan itu enak-enak aja ya udah. Bisa cinta-cintaan, bisa ngapain aja. Tapi setelah beranjak dewasa aku bisa mikir, ternyata kita bukan cuma itu, tapi bisa tanggung jawab untuk. Ya, Itu jangan kan. sampai salah pilih. Nah, itu dia. Aku sama Vina tinggal berdua aja. Ya, aku berharap Vina bisa kuliah nantinya. Amin. Oh iya, itu Vina dirawat di Dokter Dewi sekitar seminggu katanya. Ya, biar shocknya hilang dulu. Nah, itu pasti shock. Jadi ya udah, kamu percayain aja. Vina aja nggak mau ngomong sama sekali loh sama saya Mas Fer. Tapi aku yakin dia pasti sembuh kok. Oke, yaudah kantor kamu pulang ya. Oh iya Mas Fer, sekali lagi saya mau bilang makasih ya. Saya kan nggak punya siapa-siapa. Kalau Mas Ferry nggak keberatan, saya meminta bantuan Mas Ferry sampai proses hukumnya selesai. Nggak masalah, ya aku bantu. Termasuk masalah finansial. Ah, nggak Mas, kalau itu Katanya kamu pengen nyekolahin, nguliain adik kamu. Nggak apa-apa, aku ada. Mas, nggak. Kalau hal itu saya nggak bisa terima. Gini ya, aku tuh bukan mau pamer. Tapi aku seneng ketemu sama orang-orang kayak kalian. Aku lagi bisa bantu. Serius, aku nggak masalah. Karena setiap bulan aku juga kayak gitu.
Iya, kalau cuma hal kecil saya bisa terima. Kalau sampai masalah keuangan, padahal saya bukan siapa-siapa di sini, saya nggak bisa terima, Nggak Mas. apa-apa, santai aja. Atau mau dijadiin siapa-siapa biar kamu mau? Oh, atau gini aja, siapa-siapa ya? Saya jualannya ke Mas Ferry aja. Skincare. Ya kan ada body care juga macem-macem. Oh, kamu ngeliat aku hitam ya soalnya ya? Enggak, Mas Ferry manis kok orangnya, baik lagi. Ya udah gampang lah, masa nanti diomongin lagi di depan. Yang terpenting Vina sekarang udah sembuh. Iya. Ya. Sekali lagi, makasih ya Mas Ferry ya. Oke. Bentar aku tanya. Kamu sendiri belum punya suami? Saya kan udah bilang, saya tinggal berdua sama Vina. Sebelumnya? Iya, bapak ibu udah nggak ada. Punya pacar? Laki-laki mana yang mau sama saya, Mas? Oke. Gimana? Per, kamu tuh nggak capek apa kayak gini terus? Aku udah bilang sama kamu. Gini Kamu loh. gak bakal pernah capek. Hey, dari kejadian dulu itu bukan salah kamu. Gimana pun aku tetap harus bertanggung jawab. Ya kan, aku udah tahu gimana kronologinya. Iya, aku berpikir kalau itu udah berlalu, urusan aku sama Vina biar aku yang ngurus. Kamu yakin bisa sendiri? Enggak lah. Ya aku harus bisa. Gimana pun aku harus berjuang buat Vina. Aku pengen ada di samping kamu, bisa bantu kamu. Kalau kamu terpaku sama penyakit yang Vina alami, sampai kapan terus? Iya, sampai Vina sembuh. Aku nggak mungkin ninggalin dia yang kayak gitu. Terus kamu nggak pernah mau nikah? Enggak. Aku nggak mau mikir ke sana dulu. Bukannya kamu yang bilang pernikahan itu ibadah? Ya aku tahu, tapi setelah kejadian ini aku makin sadar kalau Vina nggak bisa tanpa aku. Ya udah, kalau gitu sampai kapanpun aku bakal tetap menunggu kamu. Fer, ini udah 3 tahun. Itu bukti keseriusan aku dan konsistensi aku. Sampai kapan kamu bisa nerima? Ya udah, aku bakal terus kayak gini. Aku nggak bisa. Apalagi kamu tahu kan kalau penculik itu bakal segera bebas. Justru itu, aku bisa ngelindungin semuanya. Kamu, Vina. Apa sih yang kamu harapin dari aku? Kenapa kamu sebagai ini sama aku? Gak perlu aku jelasin apa-apa. Yang terpenting aku ada untuk kamu sampai saat ini. Aku cuma pengen kita ada ikatan. Biar aku makin bisa. Aku nggak mau jadi beban kamu, beban keluarga Kamu kamu. nggak pernah ngerasa terbebani. Kalau aku ngerasa terbebani, udah dari dulu aku pergi dari kamu. Buktinya 3 tahun lebih aku kayak gini. Fer, kalau aku milih untuk serius sama kamu, yang ada fokus aku bakal terpecah. Aku nggak bisa sepenuhnya lagi sama Vina. Aku gak mau kamu jadi pelayan atau apapun yang membebani kamu tentang aku. Enggak. Justru aku di sini menawarkan. Hari, please sadar. Aku nggak punya apa-apa. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku nggak nyari kayak gitu. Aku hanya butuh kamu di samping aku, udah itu aja. Aku bisa ngelindungin kamu sama Vina. Aku bisa biaya hidup kalian. Terserah kamu. Tapi yang pasti aku bakal terus kayak gini
sampai kamu bener-bener terima aku. Pikirin lagi. Lebih baik Hei. kamu cari perempuan lain. Kamu nyuruh aku berpikir udah sejauh ini. Aku udah berjuang selama ini. Terus kamu mestinya suruh aku berpikir. Aku juga masih berjuang, Far, buat hidup aku sama Vina. Aku bantu kamu. Dengan kita ada ikatan itu lebih enak, Pi. Kasih aku satu alasan. Kenapa aku orangnya? Perlu aku ngomong.